Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Berharapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini kita kembali belajar. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini tentang prinsip listrik dan sistem instalasi listrik. Ya, tentunya hal ini juga adalah yang selalu kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Ustaz, ya. Kita langsung ya. Jadi listrik adalah sifat yang muncul, ya, benda yang muncul dari adanya muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Ya, tentunya anak-anak Ustaz ini sudah tahu ya, yang bahwa muatan listrik itu ada dua, ya, negatif dan positif. Sehingga kita kalaupun menggunakan peralatan-peralatan listrik itu kita lihat ada dua kaki yang akan dicolokkan, ya, ke bagian sumber listriknya. Ya, secara alami muatan listrik positif selalu mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran listrik ini disebut dengan sebagai arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Ya, nah, Ustaz. Nah, jadi jenis dan manfaatnya. Ya, arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu, ya, terus-menerus pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah yang kita atau disebut dengan DC, ya, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua adalah listrik bolak-balik atau AC, ya, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Nah, ini anak-anak Ustaz, ya. Kita tahu ada arus yang besar dan ada arus yang kecil, ya, arus yang tetap dan arus bolak-balik. Nah, ini ada salah satu contoh anak-anak Ustaz, ya. Nah, contoh pemanfaatan arus AC sebenarnya sangat banyak dan mudah untuk kita mengetahuinya. Jika Anda melihat semua barang-barang elektronik yang ada di rumah dan sebagian besar pengaman arus listrik AC di rumah adalah umumnya dari pihak PLN yang telah menggunakan pembatas yang berfungsi sebagai pengaman yang disebut dengan MCB, ya, atau miniatur circuit breaker. Meskipun demikian, sebenarnya tak semua barang elektronik yang Anda lihat itu menggunakan arus listrik AC. Nah, enggak semua anak-anak Ustaz, ya, barang kita menggunakan arus listrik AC. Nah, ini namanya FCB. Nah, contoh alat listrik yang menggunakan arus AC ini kita bisa lihat. Nah, ini seperti ya pendingin ruangan ini, ya.
kemudian kulkas, ya, ini arus-arus yang besar tentunya anak Ustaz, setrika, ya. Nah, jadi pengertian arus listrik DC atau direct current ini yaitu arus listrik yang searah. Meskipun demikian, DC merupakan singkatan dari arus searah. DC juga sering merujuk pada polaritas konstan. Beberapa barang elektronik yang menggunakan atau memanfaatkan arus DC itu bisa kita lihat anak-anak Ustaz, nah, seperti laptop ya. Kemudian apa lagi? Iya, handphone. Tentunya ini menggunakan arus-arus DC ya. Ini juga benda-benda yang akrab sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya masih banyak lagi ya barang-barang yang menggunakan arus DC ini. Begitu juga dengan AC. Ya, arus AC kita bisa lihat di rumah kita ya. Sementara arus-arus DC ini yang sering kita gunakan ya, seperti handphone, kemudian juga laptop ya, banyak sekali ya benda-benda. Kemudian kita masuk ke pembangkit listrik ya. Jadi pembangkit listrik ini ya adalah pembangkit listrik tenaga air contohnya, kemudian apalagi tenaga angin ya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta ya pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ada banyak sebenarnya anak-anak Ustaz ya sumber daya yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya, seperti air, angin, surya, nuklir, dan uap ya. Jadi ini energi-energi yang berubah menjadi energi listrik nantinya. Nah, contoh yang pertama adalah PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air, atau yang biasa disingkat dengan PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air ya. Kita bisa lihat anak-anak Ustaz, kelebihan pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan ya. Tentunya kita lihat air ya, bebas dari karbon emisi dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Pembangkit listrik ini memiliki gas emisi yang lebih kecil dari pembangkit listrik lainnya. Nah, ini contohnya anak Ustaz, kita bisa lihat ya, antum bisa lihat nih salah satu bendungan ya anak Ustaz ya yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Tentunya kita juga memiliki pembangkit listrik tenaga air ya di daerah kita. Pembangkit listrik tenaga angin ya, kalau kita bicara tentang tenaga angin ini ya, tentu kita ingat satu negara yang sangat ini ya terkenal akan pembangkit listrik tenaga angin. Ya, macam pembangkit listrik selanjutnya adalah tenaga angin ya. Ya, pembangkit yang satu ini adalah memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik yang dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai ataupun bukit yang landai. Beberapa negara di dunia yang dikenal baik dengan pembangkit listrik tenaga angin ini adalah Swiss, antaranya ya, Austria, Belanda, dan termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Kita bisa lihat, nah, ini yang diletakkan di laut ya, mungkin dekat pantai
Nah, berikutnya ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini kita lihat ya, pembangkit listrik yang satu ini digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan juga, hemat dan efektif. Karena sinar matahari sebagai sumber akan terus ada sepanjang masa. Nah, tidak hanya itu, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya ini atau kita sebut dengan PLTS cenderung memiliki sumber energi yang kuat dan menghasilkan listrik. Ya, pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini, anak Ustadz, ini adalah panel-panel surya yang dapat menangkap cahaya matahari yang berlimpah. Ya, pada umumnya pembangkit listrik yang satu ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat, ya, sebagai penunjang energi yang cukup ideal dan murah. Kalau antum bisa lihat-lihat di rumah-rumah ya, rumah-rumah di bagian atapnya itu sering ada yang sudah dipasangkan panel-panel surya ini. Artinya rumah tersebut sudah menggunakan ya teknologi pembangkit listrik tenaga surya ya, seperti itu anak-anak Ustadz. Nah, ini satu energi yang ramah lingkungan dan hemat tentunya, gratis ya anak-anak Ustadz. Kita sinar matahari itu tidak bayar ya. Nah, jadi teknologi ini yang sepertinya sekarang dikembangkan ya. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal dengan menggunakan satu atau beban reaktor nuklir. Ya, beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Beberapa perbedaannya adalah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Nah, ini kita lihat nih ya, pembangunan PLTN di Uni Emirat Arab. Nah, ini salah satunya ya. Berikutnya adalah PLTU ya. PLTU adalah salah satu sumber energi yang digunakan dalam pembangkit tenaga uap. Nah, ya, adalah batu bara ya sebagai sumber pembangkitnya. Selain itu juga menggunakan minyak bakara ya untuk bahan bakar masa airnya. Selain itu bisa juga digunakan gas dan nuklir. Nah, dalam PLTU terjadi perubahan dari energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas untuk memanaskan air, yang kemudian berubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan turbin, lalu berubah lagi menjadi energi listrik dalam generator. Prinsip kerjanya adalah air diuapkan dalam sirkulasi yang tertutup, di mana air ini dipanaskan di dalam boiler. Boiler ini bisa diumpamakan sebagai panci untuk memasak, tapi jangan dibayangkan kalau bentuknya seperti drum ya, karena boiler terdiri atas deretan pipa-pipa yang nantinya berisi air. Air yang sudah dipanaskan di dalam boiler ini nantinya dengan suhu tekanan tertentu diarahkan untuk memutar turbin, yang nantinya menghasilkan tenaga mekanik berupa putaran. Putaran dari turbin inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator yang keluarannya berupa energi listrik. Ya, uap panas telah memutar turbin, didinginkan lagi ya dalam kondenser agar dapat dipanaskan kembali untuk menghasilkan uap. Meskipun berupa siklus tertutup, tetapi air hasil kondensasi ini bisa saja berkurang karena adanya kebocoran-kebocoran. Untuk menambah air ini digunakan make up water. Kriteria air penambahan ini harus sama dengan air di boiler. Ini anak-anak Ustadz, contoh dari pembangkit listrik tenaga uap.
Ini sistemnya ya, skema dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ya, dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, kira-kira adakah anak-anak Ustadz yang ingin menanyakan ataupun ada di antara anak-anak Ustadz yang sudah memahaminya? Ini adalah beberapa contoh dari pembangkit listrik, ya. Baiklah anak-anak Ustadz, sekarang kita akan memasuki komponen instalasi listrik, ya. Komponen instalasi listrik. Setelah kita mengetahui berbagai macam dari contoh-contoh pembangkit listrik, kita akan masuk kepada instalasi listrik rumah tangga, ya, yang itu adalah komponen instalasi listrik, ya anak-anak Ustadz. Afwan Ustadz, masuk instalasi listrik rumah tangga, ya. Baiklah, ya, instalasi listrik rumah tangga adalah suatu rangkaian sebuah aliran listrik atau berupa sebuah, ya, lampu atau sebuah sumber listrik, ya. Jadi ini adalah sebuah rangkaian, ya, rangkaian instalasi listrik, ya, sebuah aliran listrik, ya, yang menghasilkan sebuah aliran listrik, ya, ataupun bisa juga berupa sebuah sumber listrik, ya, berupa sebuah sumber listrik. Ya, rangkaian listrik, instalasi listrik, ya, yang menghasilkan sebuah aliran listrik ataupun, ya, sebuah sumber listrik, ya. Nah, jika kita bicara tentang instalasi listrik, ya, tentunya kita tidak terlepas, ya, dari peralatan-peralatan yang kita kenal seperti namanya saklar, ya, seperti ya, dalam instalasi listrik komponen instalasi listrik rumah tangga, tentunya kita mengenal, ya, benda-benda seperti saklar, kemudian stop kontak, ya, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada salah satu contohnya, ya. Ataupun kita kenal steker, kemudian skring, dan lain-lain. Ya, jadi di dalam instalasi listrik ini, ya,
Ya, ada beberapa fungsi dan jenis peralatan yang secara umum. Yang pertama itu kita dalam listrik rumah tangga itu kita menemukan namanya Bergenser ya, Nana Ustadz. Ini tentunya ini sering kita lihat ya di depan rumah, yaitu Bergenser adalah sebuah alat yang berfungsi untuk pembatas daya listrik ya, yang berfungsi untuk pembatas daya listrik ya, yang masuk ke rumah kita, berfungsi ini sebagai pembatas daya listrik. Listrik yang masuk ke rumah ya. Jadi listrik yang dari tiang listrik di pinggir jalan itu masuk ke dalam rumah kita dengan adanya satu alat, yaitu Bergenser, untuk pembatas ya dayanya. Jika tidak, maka dayanya terlalu besar masuk ke dalam rumah kita dan bisa mengakibatkan peralatan nantinya peralatan elektronik di rumah kita juga bisa rusak karena daya yang terlalu besar ya. Jadi Bergenser ini ya pembatas daya PLN yang dikeluarkan untuk dikonsumsi ya dalam kebutuhan kita dalam rumah ya, ya. Ada yang berkapasitas 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900, 1300 dan 2200. Bergenser ini memiliki 3 bagian ya, memiliki 3 bagian ya. Jadi Bergenser ini memiliki 3 bagian. Yang pertama tadi adalah MCB ya. Yang pertama adalah MCB, Miniature Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik ya. Ini berfungsi untuk MCB ini berfungsi ya, fungsinya untuk memutus daya listrik ya. Jadi kalau ada ya, kalau ada menggunakan listrik melebihi batasnya, maka MCB ini otomatis akan berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ya. Ya, jika kita seringnya mungkin menggunakan peralatan listrik di rumah ya, yang kapasitasnya melebihi daya, otomatis listrik di rumah kita tuh bisa mati sendiri ya, mati ya. Inilah fungsi dari MCB ini. Jika kita menggunakan daya ya melebihi batas kapasitas yang digunakan di rumah kita ya. Ya, MCB juga ini memiliki saklar ya, yang biasanya bisa dimatikan ya secara manual ya, ataupun dia bisa secara otomatis jika jika kita penggunaannya listriknya terlalu besar melebihi kapasitas kita. Kemudian ada meteran listrik ya, atau disebut dengan kWh meter. Nah, selain MCB di dalam Bergenser ini ada disebut dengan meteran listrik. Listrik atau disebut dengan kWh meter ya. Nah, disebut dengan kWh meter. Ini berfungsi untuk mengukur besar daya yang digunakan oleh rumah tersebut ya dalam satuan kWh ya, kilowatt hour ya. Pada Bergenser meter ini
berwujud deretan angka-angka secara analog maupun digital. Kalau sekarang anak-anak Ustadz kita melihat sudah yang digital ya, zaman sekarang ini sudah digital. Analog ataupun digital ini akan berubah sesuai dengan penggunaan daya listrik kita ya, penggunaan daya listrik kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah bagian bergenser ini adalah spin control ya. Jadi ini ya, spin counter ini adalah berfungsi untuk ya mengontrol ya penggunaan daya dalam rumah ya. Jadi nanti dia akan berputar ya, spinnya ini akan berputar ya. Jika semakin cepat maka kita berarti menggunakan listriknya semakin besar ya. Jika putarannya semakin cepat maka kita menggunakan listriknya dayanya semakin besar. Jika kita menggunakannya lebih kecil sedikit maka spinnya ini akan berputar lambat ya, seperti itu. Nah, jadi ada 3 bagian ini ya yang bisa kita lihat pada bergenser ini ya. Kalau antum nantinya di rumah atau saat ini antum lihat di rumah, itu antum bisa lihat di bagian depan rumah antum ya. Biasanya bagian luar itu ada meteran listrik ya, atau bergenser yang kita kenal. Di situ ada bagiannya, ada MCB-nya, kemudian ada meteran listrik dan spin controlnya. Nah, jadi ini adalah bagian dari bergenser ya anak Ustadz ya. Mudah-mudahan antum dapat memahaminya apa yang Ustadz sampaikan ini ya. Nah, itu sekilas tentang bergenser. Jadi sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dibahas di dalam bergenser ini, tapi Ustadz rasa 3 bagian ini sudah cukup ya mewakili dari apa yang didapatkan di dalam bergenser ini ya. Nah, berikutnya anak-anak Ustadz kita masuk kepada peralatan-peralatan yang sudah mulai memasuki dalam instalasi rumah kita ya. Jadi kita bisa lihat ya, ada yang kita kenal dengan namanya saklar ya. Saklar ini biasanya kita sering lihat di bagian rumah kita untuk menghidupkan atau mematikan lampu ya. Saklar ya bisa. Ini juga berfungsi untuk memutuskan dan menyambung aliran listrik. Nah, jadi antum jika ingin menghidupkan lampu, tinggal antum pencet saja ya, pencet saja bagian saklarnya, dia bisa langsung menyambungkan. Ataupun jika ingin mematikan lampunya, antum pencet lagi untuk memutuskan aliran listrik sehingga lampunya bisa mati. Ini yang disebut dengan saklar ya. Tentunya antum sudah tahu ya, bisa antum lihat langsung ya. Jadi saklar ini ada 2 macam ya anak-anak Ustadz ya, yaitu ada saklar yang tunggal dan ada saklar yang majemuk ya. Jadi berikutnya ini ada disebut saklar. Jadi saklar ini ada yang tunggal dan ada saklar yang majemuk ya. Kalau saklar yang tunggal tentunya antum sudah tahu ya, kira-kira seperti ini ya gambarnya ya. Ini ada untuk menggunakan on, ada bagian off-nya ya.
bisa hidup dan mati saklarnya. Ini yang tunggal ya. Tunggal itu berarti dia satu ya, anak Ustaz ya. Dan ada yang kita satu buah kanalnya ya, satu buah tombolnya ya. Jadi sebuah aliran listrik ya bisa terhubung. Kemudian saklar majemuk ya, saklar majemuk membuat merupakan saklar yang memiliki kanal ya. Bisa ada dua ya, terhubung dengan beberapa beban aliran listrik ya. Nah, ada berapa tombol ya, bisa ada 2 tombol ya anak Ustaz ya. Itu yang majemuk. Kemudian ada yang kita kenal dengan stop kontak. Ya, stop kontak ya. Berikutnya ada yang kita kenal dengan stop kontak. Ya, stop kontak ini bisa disebut juga dengan outlet, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan sumber aliran listrik ya, dengan aliran listriknya. Jadi kalau kita lihat itu stop kontak itu ya ada lubangnya 2 ya, lubangnya 2 ya, di mana kita akan ketika menghidupkan barang-barang elektronik kita pasti menghubungkannya ke situ ya. Itu yang disebut dengan stop kontak ya, ada 2 lubangnya. Nah, dengan itulah fungsinya untuk menyalurkan aliran listrik ya. Stop kontak ini ya biasanya memiliki 2 kanal ya, 2 kanal. Ya anak-anak Ustaz, kira-kira sampai di sini antum sudah memahami ya. Ini ada beberapa yang sudah Ustaz jelaskan ya mengenai instalasi listrik rumah tangga ini ya. Dari genser, kemudian di dalam rumah itu kita sudah mengetahui ada saklar, ada stop kontak. Ya insya Allah pekan depan Ustaz akan melanjutkan lagi dengan peralatan-peralatan yang lainnya ya. Mudah-mudahan antum juga sudah memahaminya ya. Karena hal ini sering kita jumpai di rumah kita ya. Siapa tahu karena ketertarikan antum terhadap materi ini, antum banyak bertanya ya dengan orang tua antum sehingga antum bisa lebih memahaminya. Baiklah anak Ustadz, mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan antum dapat memahaminya dan dapat menambah wawasan antum. Baiklah, Ustadz cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Jika nanti ada pertanyaan, antum bisa langsung menanyakan kepada Ustadz. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.